Sahabat Sleepermatic, belakangan ini kita lagi diramaikan oleh sebuah peristiwa, yaitu patahnya atau kroposnya rangka ESAF dari Matic Honda. Rangka ESAF ini pertama kali diperkenalkan untuk Matic Honda Genio, lalu Beat Deluxe, sampai akhirnya Vario 160. Sebenarnya kejadian rangka Matic patah ini banyak banget kejadiannya, bukan cuma menimpa pada rangka ESAF, tapi pada Matic lainnya juga. Matic itu rata-rata rawannya terjadi kropos atau patah karena bagian ini tidak terlihat atau tercover oleh bodi motor, sehingga bagian rangka ini jarang sekali diperhatikan oleh para usernya. Apalagi buat teman-teman yang sering melintasi daerah yang berlumpur atau daerah yang dekat dengan laut, tentunya benda-benda logam itu semakin menjadi rawan sekali untuk terjadi kropos atau rusak. Rangka ini tercover oleh bodi-bodi motor, sehingga biasanya misalnya cuci motor cuman dibersihin bodinya doang, tapi tidak dilakukan pengecekan secara menyeluruh seperti bagian dalamnya atau bagian kolongnya. Nah, hal ini yang menyebabkan motor lama-kelamaan menjadi kropos atau rusak pada bagian rangkanya. Nah, ini di sini kita berikan contoh bagaimana motor ini benar-benar di cover full. Ini masih standaran, dan kita akan lihat kenapa sih bagian rangka itu sangat rawan terjadi kropos atau patah, khususnya pada bagian depan ini. Sambil ngonten, enaknya paling enak minum kopi supaya tetap fokus dan tetap semangat ngedit videonya. Cuma beli kopi yang kopinya enak dan aman di lambung. Buka botolnya dan seruput sebotol semangatmu bersama Beli Kopi. Oke, pada bagian depan ini bisa teman-teman semua perhatikan ya. Jadi di sini adalah bagian deck. Ini adalah bagian yang rawan banget terjadi patah ataupun kropos. Umumnya patah pada bagian sini itu diakibatkan oleh penumpukan kotoran yang tidak kunjung dibersihkan. Nah, pada bagian depan ini umumnya di sini terdapat lubang. Jadi dari air di jalan, cipratan ketika hujan ataupun lumpur itu masuk lewat sela-sela di bagian ini. Lalu kotorannya hinggap di bagian rangka di sini. Nah, di sini tertutup full oleh bodi motor, dan sedangkan di bawah itu di cover, jadi tidak bisa dirogoh dari bawah. Biasanya harus dibuka seperti ini dulu, baru teman-teman bisa bersihkan. Nah, ini yang biasanya terlewatkan oleh teman-teman semua. Nah, karena bagian ini tidak kunjung dibersihkan, maka lama-lama terjadi penumpukan kotoran dan rawan terjadi korosi dan akhirnya menyebabkan patah. Selain itu, bisa juga disebabkan dari air yang tidak terbuang. Ya, misalnya kita ketika mencuci motor dari atas, airnya tidak terbuang ke bagian bawah. Akibatnya air menumpuk di dalam rangka dan rawan terjadi karatan dan akhirnya patah biasanya di bagian sini. Jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan biasanya rangka pada bagian ini lebih rawan karatan, kropos, dan akhirnya patah. Sebenarnya kejadian rangka patah pada motor itu bukan merupakan hal baru ya. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Misalnya teman-teman lihat sudah terjadi karatan pada rangka motor kita, yang bisa teman-teman lakukan adalah menyediakan amplas dan cat kaleng gitu. Jadi diamplas lalu dipilok lagi supaya besinya itu tercover oleh cat, sehingga tidak langsung atau tidak mudah terjadi kropos, karat, ataupun patah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sleepermatic Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.